Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tutorial kedua ini tentang PLC CP2E. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara membaca wiring PLC CP2E. Oke, di sini ada gambar CP2E yang tipe E14 DRA. Oke, yang pertama adalah input terminal block. Di bagian ini itu adalah input. Jadi ada terminal di sini untuk wiring input terminal tadi dalam sini. Terus yang kedua adalah input indikator. Ini adalah LED ya. Di sini tuh LED. Jadi ketika input indikator ini contoh 001, ketika ada masukan power dia akan menyala LED ini. Jadi ini untuk indikatornya, lampu indikatornya. Yang ketiga adalah peripheral USB port. Nah, ini adalah USB printer. Terus masuk ke laptop baru bisa kita koneksi dengan PLC ini. Yang kelima adalah operation indicator, dimana ketika ada power masuk ini akan nyala. Terus yang bawahnya adalah run, ini indikasi kalau PLC programnya berjalan. Jadi di dalam program nanti bisa di stop atau dijalankan. Terus di sini ada E, kita besarkan. Kita besarkan, zoom in. Oke, di sini adalah EER atau ALM. EER adalah error atau alarm. Nanti ketika ada error atau alarm di sini lampu indikatornya akan menyala. INH ini masih belum tahu, nanti akan saya kasih tahu. PRPHL ini adalah peripheral. Ini komunikasi peripheral ini. USB port. Jadi ketika Anda komunikasi nanti ini akan kedap-kedip LED-nya, peripheralnya. Backup, ini ketika mode backup akan nyala. RS232 adalah komunikasi di sini. Jadi sudah built-in komunikasi RS232. Jika komunikasi dengan HMI maupun sensor-sensor lainnya atau controller lainnya yang menggunakan komunikasi RS232, indikator akan menyala berkedip ya. Dia ngeblink ketika dia komunikasi. Ketika Anda komunikasi dia nggak akan menyala. Oke, yang ke-7 ada ground terminal di sini. Terus 8 input terminal di sini, pokoknya ground terminal power di sini semua. Nah, di sini yang 9 output indikator, sama halnya input. Ketika output indikator 00 menyala atau mengeluarkan output pada address 00, LED indikator ini akan menyala. Ketika tidak ada yang menyala tadi, tidak ada output yang dikeluarkan. Terus poin 10 adalah output terminal block di sini untuk wiring outputnya. Yang ke-11 adalah output terminal sama. Di sini wiring output dari PLC CP2. Oke, next ke berikutnya. Sini pasti sudah paham dan sangat mudah sekali. Nah, di sini yang pertama adalah wiring powernya. Ini saya pilih power yang tipe 220 volt atau AC seperti di gambarnya. AC 220 volt. Ntar ini saya kasih laser aja. Di AC 220 volt pasti menggunakan MCB untuk pengamannya. MCB kalau bisa yang kecil 1 ampere atau di bawahnya kalau ada. Kebanyakan 2 ampere sih. Tidak masalah. Di sini juga ada proteksinya juga berupa fuse di dalamnya sini. Oke, wiringnya adalah LN, adalah LAN 1. Direkomendasikan untuk pas. Jadi dari MCB masuk ke LN1, LN2 atau netral lah. Ini kan sudah ada netral.
direkomendasikan untuk netral. Kebalik juga nggak masalah, tapi lebih baik direkomendasikan seperti yang di wiringnya, karena mungkin L1 ini dia ke fuse dahulu, baru nanti ke rangkaian PCB lainnya. Ini LN2 kita masukkan netral. Jadi untuk wiring powernya seperti itu. Ketika ini dinyalakan, maka indikator power tersebut akan menyala. Jadi kalau indikator power tersebut tidak menyala, nah itu masalah. Oke, lanjut ke wiring berikutnya. Nah, wiring input. Oke, kita ketahui kalau CP2 ini saya pilih yang 16 ya. Jadi di sini ada 16 I/O, dari di sini ada 8 input, 1 2 3 4 5 6 7 8. NC ini istilahnya no kontak, jadi tidak usah di wiring. Di sini ada bautnya, tapi jangan sampai ini di wiring ya. Di wiring nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan. Oke, syarat pertama adalah untuk input, wiring input, sediakan power supply 24 volt. Karena di PLC CP2 ini tidak ada fasilitas mengeluarkan output DC 24 volt. Untuk seri CP1H itu ada untuk mengeluarkan output 24 volt. Tapi kebanyakan orang-orang menggunakan eksternal atau memberi power supply lagi seperti ini. Ini adalah power supply 24 volt. Tapi di sini tulisannya 12, nggak masalah lah, yang penting ini bisa 24. Pastikan di sini sudah tersambung ya, kurang 20 volt. Karena dia konverter. Oke, di sini adalah minusnya 24 volt, kita masukkan di COM. Untuk wiring ini bisa diartikan dibolak-balik boleh. Di plus masuk yang COM atau min ke COM boleh. Tapi yang penting nanti ketika ini kan saya contohkan minus masuk ke COM, maka yang lari ke sini ke sensor-sensor pas button, ke proximity, limit switch nanti harus plus baru masuk ke sini. Karena di dalam sini utamakan seperti coil. Ketika ada plus sama min baru coil menyala kan. Itulah dasarnya. Kalau minus ke COM ini bisa diartikan sink atau source ya. Dan nanti saya kasih deskripsi lah sink itu gimana, source itu gimana. Tolong diingatkan kalau lupa. Oke, jadi di sini kembali lagi kita di sini minusnya 24 power supply ini kita masukkan COM, baru plusnya power supply ini 24 volt kita masuk ke inputnya pas button. Outputnya pas button baru masuk ke address 01 atau address 00. Address PLC dimulai dari 00 ya. Ini karena memudahkan wiring aja lah, saya kasih 01. Jadi ketika pas button ini saya pencet dan belum saya pencet terus, maka 01 ini LED 01 ini akan menyala, membuktikan kalau input address 01 ini menyala atau wiring terminal di 01 ini menyala. Begitu, atau sebaliknya terserah, atau di 0304 ya nanti begitu prinsipnya. Ketika pas button saya lepas maka akan mati. Indikator ini mati dan di programnya nanti juga mati. Ini untuk wiring input. Jika ada pertanyaan langsung komentar di bawah nanti. Oke, next di wiring power, ini output ya, ini harusnya wiring output PLC. Di wiring output PLC pada CP2E versi yang E ya kan, yang termurah, yang 16 I/O itu seperti ini. Terminalnya ada COM ini melayani ini address 01, COM
ini melayani 01, ini 00. Terus COM tersebut yang ini melayani 02 dan 03. Terus untuk COM ini melayani 04 sama 05. Jadi seandainya kalau address ini dipakai semua, maka bisa di jumper aja. Dari sini kita jumper ke sini, sini kita jumper ke sini, ini ke sini. Nah, di sini tinggal ke kontaktor, terus ke lampu lagi, atau ke kontrol lainnya untuk mengasih indikator gitu. Jadi kalau tidak dipakai, ini tinggal di seperti ini aja, nggak usah di jumper. Oke, kembali lagi dari yang tadi, yang power ini bisa diparalel ya, paralel masuk ke sini ke COM. Ini karena saya menggunakan yang tipe relay. Ini tipe relay ya, relay. Ini untuk khusus untuk yang tipe relay. Tapi untuk yang tipe transistor, dia menggunakan 24 volt, jadi nggak boleh pakai 20 volt. Kenapa saya pilih tipe yang relay? Karena awet, dari pengalaman tuh outputnya awet. Oke, kembali lagi dari MCB masuk ke COM, terus netral ini masuk ke lampu. Nah, dari address 00 ini dia mengeluarkan output berdasarkan perintah di program CP2E. Jadi ketika program output 00 ini dikeluarkan, maka lampu ini akan menyala. Ini akan menyala. Dan indikator LED di address 0.0 ini juga akan menyala, membuktikan kalau outputnya PLC ini mengeluarkan output di address 00. Nah, itulah. Oke, saya contohkan lagi lah. Ini 01, ini masuk ke adanya ini kontaktor ya, kontaktor K1, ini ke netral, ini ke sini. Nah, ketika Anda membuat program ke 01 ini untuk menyalakan kontaktor, terus berdasarkan pas button dipencet, maka 01 ini menyala. Di wiringnya sangat simpel, seperti halnya wiring kontaktor, tapi lebih simpel lagi karena harga dan PLC sangat mahal ya. Jadi untuk belajar simulasi dulu ini sangat berguna sebelum membeli PLC. Oke, next video berikutnya dan saya kasih cara memprogramnya ya, masuk ke program dan simulasi dan beberapa program yang biasa digunakan oleh PLC ini. Oke, jika ada pertanyaan langsung komentar di bawah. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.